Halo Juragen, kembali lagi di EduPod. Nah, hari ini kita akan berbincang kembali nih dengan Hisham yang merupakan alumni dari SMA Lab School Jakarta dan juga alumni dari Euro Management Indonesia angkatan ke-19 atau tahun 2022. Nah, saat ini Hisham itu berkuliah di The Ohio State University ya? Benar. Nah, boleh Hisham memperkenalkan diri lagi kepada para teman-teman? Jadi nama saya Hisham Muhammad. Saya sering dipanggil dengan nama depan saya Hisham. Dan saya sekarang kuliah di Ohio State University di Ohio. Sekarang saya sedang mengambil jurusan Finance di bisnis dan sekarang saya akan menangkap ke tahun ketiga. Ke tahun ketiga benar. Oke, berarti mau ke tahun ketiga ya? Ya. Oke, nah boleh diceritain sedikit dong Hisham, kan Hisham udah 2 tahunan lah ya di US gitu. Gimana sih keseharian di US itu dan apa sih hal yang paling Hisham sukai dari US? Jadi keseharian saya sih sebenarnya nggak banyak ya, nggak jauh beda dari seharian saya yang sebelum di US. Keseharian saya cuma belajar, olahraga, dan kadang main sama teman juga di Sabtu Minggu atau kadang di beberapa hari makan-makan bareng gitu. Yang paling saya sukai di US sih paling suhunya sih, karena dingin kan, dan sekalipun panas juga nggak terlalu panas kayak di sini lah. Jadinya nggak terlalu banyak keringat, nggak harus banyak gonta-ganti baju. Oke, jadi yang paling signifikan perbedaannya itu di suhu ya? Suhu. Oke, nah selain itu kan pasti dengan perbedaan budaya gitu ya, Syam, antara Indonesia sama US itu kan jauh banget perbedaannya. Nah itu boleh nggak sih ceritain gimana cerita Hisham pada saat mengalami hal tersebut, apakah culture shock atau gimana, terus juga kebiasaan uniknya Hisham untuk menghadapi hal tersebut gimana sih? Kalau culture shock kayaknya enggak deh, soalnya budaya di sana kan nggak satu spesifik ya kalau nggak salah tuh ya. Jadi kayak banyak budaya-budaya lain yang campur aduk gitu, jadi kayak lebih lebih broad aja gitu kan, lebih luas. Jadi nggak terlalu terpatok sama satu budaya, jadi aman-aman aja. Terus apa ya, paling udah sih itu aja, nggak terlalu susah di sana. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya aku dengar nih cerita Hisham tadi kan maksudnya peralihannya cukup smooth ya di sana gitu. Tapi pasti pernah dong mengalami 1-2 tantangan pada saat pindah ke sana gitu. Nah itu boleh nggak sih diceritain tentang hal itu? Suatu tantangan paling homesick sih. Homesick itu yang paling saya rasain di awal-awal semester pertama. Karena pertama kan aku kesana belum ada temen. Kedua juga aku nggak tahu, bukan nggak tahu apa-apa sih, lebih kayak nggak siap lah, belum mindset aku tuh belum pengen kuliah di luar negeri gitu, belum ada gitu mindset itu, masih kayak ngikutin flow aja. Terus tiba-tiba di sana kayak kaget, udah di luar negeri gitu kan. Itu aja sih paling cara ngatasinya sih sebenarnya nggak cepet, cuman gampang lah, karena paling cuma butuh nyari teman aja sih, dan teman-teman di Indo juga lumayan banyak, jadi nggak terlalu susah buat nyari kayak teman-teman yang sekiranya bisa ngembalin rasa kangen rumah gitu. Jadi kayak lebih mudah lah. Cuman waktu prosesnya emang lumayan lama karena baru hilang rasa homesick itu di tahun kedua. Oke deh kalau gitu. Nah ini kan tadi banyak banget nih hal yang bisa kita ambil ya dari perjalanannya Hisham pada saat di US. Nah sekarang mungkin kita bisa beralih sedikit Syam ke sistem pendidikan di US. Kan bagaimanapun antara Indonesia dan US itu punya sistem pendidikan yang berbeda ya. Nah boleh nggak sih Hisham ceritain apa sih hal yang paling beda gitu dari sistem pendidikan US dan Indonesia? Kalau yang paling aku rasain dan yang paling aku tahu itu waktu kelasnya. Karena di US itu benar-benar bebas, dalam artian kita bisa milih kelas kita sesuai keinginan kita. Dimana waktu kelas itu nggak harus berpadetan satu kelas dengan kelas yang lain, dan juga kita bisa dapat waktu gap itu yang lumayan panjang antara satu kelas dengan yang kelas lain. Dan juga kadang tuh di satu minggu ada hari yang benar-benar full kosong. Jadi weekend kita bisa sampai 3 hari, mungkin ada yang 4 hari juga gitu. Itu sih yang aku benar-benar rasain. Jadi kuliah tuh rasanya nggak seperti sekolah kayak dulu gitu ya, nggak begitu formal, nggak harus yang dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4, benar-benar enjoy gitu jadinya. Kalau ke kelas tuh nggak capek, jadi semangat juga jatuhnya sih. Cuma tergantung orang juga ya, jadi kayak itu aja sih yang paling aku rasain. Oke, jadi cukup fleksibel ya. Cukup fleksibel banget. Oke, nah tadi kan Hisham juga nyebutin ya, maksudnya kalau misalnya dari 1 minggu nih ada jeda waktu kayak 1 sampai 3 hari gitu. Nah itu biasanya apa sih yang Hisham lakuin? Sebenarnya di waktu kosong itu aku lebih
apa ya, lebih ke ngerjain PR sama olahraga aja sih. Karena di sana tuh kan olahraga udah termasuk tuition, jadi kayak kalau nggak dipakai sayang fasilitas-fasilitas di sana tuh. Jadi antara olahraga, ngerjain PR, atau aku tuh paling suka keliling kampus. Karena di kampus kan sangat luas gitu kan, juga banyak-banyak pohon. Aku tuh suka kayak ke taman-tamannya gitu, dan itu banyak banget taman di kampus gitu yang bisa kita datengin. Kadang juga ada danau di situ di kampus aku yang bisa kita santai juga di situ. Jadi buat belajar atau mungkin santai-santai baca buku tuh sangat enak. Oke, jadi banyak open space ya di sana ya. Banyak open space. Nah tadi kita cukup menarik nih Hisham, pada saat Hisham ngomongin tuition. Nah kan kalau misalnya tuition itu kan antara Indonesia sama Amerika pastinya beda gitu ya. Nah itu Hisham tahu nggak sih kira-kira generalnya tuh berapa kisarannya? Terus juga apakah di sana ada beasiswa atau enggak? Jadi kisaran tuition itu beda-beda antara orang yang tinggal di state sama yang di luar state. Yang aku tahu pastinya itu yang di luar state lebih mahal, apalagi yang dari internasional yang bukan dari USA. Jadi emang cakupannya itu lebih mahal dibandingin sekolah-sekolah yang lain atau mungkin anak-anak yang memang tinggal di state Ohio itu. Dan apa tadi satu lagi? Tentang beasiswa. Tentang beasiswa itu banyak banget. Dalam artian kita tuh emang beneran harus nyari di satu website tertentu itu yang emang ngasih kita pilihan-pilihan beasiswa. Tetapi beasiswa itu bukan beasiswa yang dalam ukuran besar, cuman ya sekitar 1.000, 2.000, dan itu pun beasiswanya juga langsung ke kita, bukan langsung ke tuition kita. Jadi kita memang harus bayar manual sendiri dengan uang yang diberikan oleh sponsor-sponsor yang kita dapat itu. Oke, jadi uang itu masuk kita dulu dan kita bayaran tuitionnya gitu ya. Dan uang itu jatuhnya mungkin kayak lebih uang jajan ekstra lah. Cuma kan kalau emang kita niatin buat tuition, kita bayar ke tuition kita. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya bagi teman-teman yang mau kuliah di US itu nggak usah terlalu banyak khawatir ya, Syam, buat biayanya, karena nanti di sana juga banyak funding yang bisa kita dapatkan ya. Oke, nah terakhir mungkin Hisham boleh share tips dan triksnya nih kepada teman-teman semua bagi mereka yang memang mau untuk kuliah di US itu seperti apa? Tips and tricks mungkin tipsnya itu banyak-banyak ngobrol sama deketin diri ke orang-orang Indo, mungkin bagi orang-orang yang emang gampang homesick. Itu awal mula yang mungkin bisa lebih baik untuk berteman dan minta tolong sekiranya kalau ada sesuatu yang emang kita butuhkan gitu. Itu pertolongan pertama kita ya orang-orang Indo itu, maka kita harus lebih baik sama mereka dan bergaul sama mereka. Dan juga harus mau nge-expose diri sendiri ke lingkungan Amerika itu, karena kan kita udah jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika. Kalau misalkan emang main sama Indo-Indo lagi juga cuma kan. Jadi emang beneran harus keluar dari comfort zone kita untuk lebih pede berbicara dan juga jangan takut gitu. Kalau emang ada apa-apa tanya, kalau emang butuh sesuatu itu cari tahu cepat segera gitu, jangan ditunda-tunda. Terus apa lagi ya, paling sama cari-cari informasi di kampus, karena kampus tuh sering ngasih event-event, terus sering ngasih kayak barang-barang gratis gitu. Terus banyak organisasi-organisasi yang bisa kita ikutin, dan itu banyak sekali manfaatnya, seperti bisa nambahin ke CV ataupun buat cari network yang lebih luas lagi. Itu aja sih. Oke, jadi ada 3 hal ya. Pertama, be aktif. Kedua, jangan membatasi diri. Dan yang terakhir itu tadi senang berorganisasi gitu. Oke. Gak harus yang spesifik, cuman organisasi apapun boleh, asal kita mau pede dan mau berusaha untuk keluar dari comfort zone kita aja untuk menambah wawasan. Oke, jadi riset ya. Nah, teman-teman semua, tadi kita banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Hisham, mulai dari pengalamannya serta proses untuk berkuliah di sana seperti apa gitu ya. Nah, bagi teman-teman semua yang ada di rumah nih yang memang pengen kuliah juga di luar negeri, terutama di US, itu boleh banget datang ke Euromanagement Indonesia, karena kita juga punya layanan nih untuk membantu kalian mulai dari proses persiapan bahasa, lalu ada proses pendaftaran universitas sampai nanti pendampingan di negara tujuan. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang masih belum punya waktu untuk datang ke kantor kita di Menteng, itu boleh banget ke social media kita dulu di @euro.management. Nanti kalian bisa lihat-lihat program apa aja yang kita punya. Nah, untuk sesi EduPod hari ini mungkin aku cukupkan sampai sini aja. Sekali lagi terima kasih banyak ya Hisham atas waktunya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.